Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin membalas komen dari sahabat trader menanyakan mengenai ingin mengikuti tren. Namun saat harga mulai trending, ragu. Ini pertanyaan dari Bapak Sastro ya. Namun demikian, sebelum saya mengulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba mengulas pertanyaan dari sahabat kita, Bapak Sastro ya, mengenai ingin mengikuti tren ya. Saya ingin mengikuti tren Pak, tapi kadang-kadang saya suka ragu saat misalkan tren lagi naik. Saya ragu-ragu karena melihat harga ini sudah terlalu tinggi. Atau mungkin saat tren lagi turun, harga ini terlalu rendah. Jadi mau follow the trend ini ragu. Nah, begini sahabat trader. Seperti pernah juga saya ulas pada video sebelumnya ya. Yang namanya histori daripada pergerakan market yang masa lalu itu tidak selalu merepresentatifkan kejadian yang akan datang. Ini sudah pasti seperti itu ya. Seperti contoh begini, baru-baru ini sajalah ya, yang namanya pergerakan emas ini begitu menggila, artinya sudah menunjukkan trend up dan tidak ada koreksi sama sekali. Coba kalau kita ini mengikuti tren tersebut, maka kita akan benar-benar mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Namun kadang-kadang saat saya tidak menyalahkan atau menjudge bahwa biasanya teman-teman trader, terutama pemula, karena yang dipikirkan di dalam otak kita ini selalu harga ini tinggi, harga ini rendah. Ingat ya, selama ini ya saya tidak pernah punya kamus bahwa harga ini tertinggi, harga ini terendah. Yang ada di dalam kamus trading saya adalah harga ini mau naik apa harga ini mau turun. Coba ini renungkan dulu, coba ini direnungkan. Karena ini adalah cikal bakalnya Anda sebagai trend follower. Selama Anda ini punya pikiran harga ini tertinggi, harga ini terendah, Anda akan tetap tidak bisa mengikuti namanya tren. Karena tentunya kalau tren ini selalu membuka harga-harga baru yang kadang tidak ada pada historical. Atau suatu contoh begini, sudah lama kira-kira mungkin setahun 2 tahun harga ini tertingginya di harga misalkan sekarang di sini gitu ya. Namun harga tertingginya juga pernah ada di lebih tinggi lagi. Nah, kadang kita suka ragu untuk memutuskan mau mengikuti tren ini atau lakukan misalkan pas harga ini trend up, kita mau beli. Ini suka ragu. Nah, kalau Anda masih terpaku pada harga ini tertinggi, harga ini terendah, ada pada mental block pikiran Anda, maka Anda akan sulit. Nah, solusinya bagaimana menghadapi hal seperti ini? Nah, begini sahabat trader, memang semuanya itu adalah perlu dilatih. Misalkan Anda memutuskan untuk menjadi trend follower, ini Anda harus benar-benar mulai mendisiplinkan diri. Artinya kalau Anda mau mencoba, cobalah dengan lot-lot terkecil. Misalkan ini ya, kalau saya mempunyai kapasitas lot standar untuk trading harian saya 60 lot. Katakanlah saya kalau mau mencoba ini tren apa tidak, saya membukanya dengan lot yang kecil, mungkin bisa 10 lot atau 20 lot. Ini cara saya mengetes
tren apa bukan. Andai kata misalkan ternyata prediksi kita salah atau analisa salah, saya selalu menyiapkan namanya toleransi resiko. Nah, toleransi resiko ini selalu saya pasang. Nah, seandainya katakanlah harga itu ternyata tidak tren, maka saya sudah siap dengan resiko tersebut. Nah, keberanian untuk enter test market, kalau saya bilang itu harus memang diuji, ya. Kalau Anda tidak mulai dari sekarang, ya, istilahnya mengikuti tren follower tersebut, ya tentunya akan susah. Nah, kembali lagi bahwa semua ini memang perlu dilatih, perlu latihan. Tidak bisa akan Anda dapatkan secara instan. Nah, pada video sebelumnya saya juga membahas mengenai averaging profit. Nah, kalau tren-tren macam ini Anda dapatkan, artinya tren, Anda akan mendapatkan, bisa melipat gandakan yang namanya portofolio Anda. Ini pasti seperti itu. Nah, jadi saran saya Pak Sastro atau mungkin teman-teman yang lain, jangan pernah berpikir harga itu tinggi, harga itu rendah. Ya, kalau memang sudah masuk dalam strategi kita, seperti contoh saya menggunakan moving average 21. Katakanlah kalau sudah harga di atas, daily-nya sudah di atas moving average, ya saya secara umum akan melakukan buying posisi dengan menggeser katakanlah yang hourly. Kalau memang terkonfirmasi sudah di atas moving average, yang terakhir saya tinggal melihat pergerakan running marketnya di sana. Kalau memang aktif naik ke atas, saya masuk saja. Dan itu selalu saya kasih yang namanya stop loss. Ini yang sebenarnya kadang-kadang susah, ya, teman-teman ini sukanya memang dipasang stop loss, tetapi selalu melototi market. Melototi market akhirnya apa? Stop lossnya digeser-geser. Jadi tidak mungkin akan kena kalau digeser. Kalau saya ya sudah saya pasang, kena ya sudah. Kita nunggu lagi. Nunggu itu bisa beberapa waktu atau mungkin besok. Nah, atau besok lusa. Ini kan market kan selalu bergerak. Jangan pernah berpikir kita akan ketinggalan market. Nah, yang paling menariknya lagi kalau kita ini sebagai trend follower, ya, trend follower, ini Anda akan bisa trading dimanapun harga tersebut. Seperti halnya sekarang, emas harganya di atas 2000, bisa 2030 sekarang saat video ini saya buat. Anda bisa melakukan apa saja karena kita tidak ada posisi yang gantung. Tidak ada katakan posisi yang floating loss. Karena selalu kita disiplin menggunakan stop loss. Nah, apalagi tren-tren seperti kemarin itu adalah market-market kesukaan saya. Saya akan bisa banyak mengumpulkan namanya keuntungan di sana. Nah, mungkin sekarang ini, ya, mungkin dari yang nonton sekarang ini, saya tahu bahwa Anda pasti kejebak dengan sell posisi logo. Ini kebanyakan begitu. Karena menganggap logo atau emas saat ini tertinggi. Trading, ya, kembali lagi, trading itu bukan apa yang Anda pikirkan, tetapi ikutilah market kemana bergerak. Karena pikiran kita kadang-kadang menjebak trading kita. Selama ini kebanyakan begitu. Artinya ikuti saja market ini kemana bergerak. Anda akan banyak mendapatkan keuntungan di sana. Karena saya sendiri sebagai trend follower, ya, ini selalu menggunakan teknik-teknik seperti itu. Jadi kalau Anda ingin mencoba, tentunya mulailah dengan lot-lot yang kecil dulu. Nah, di situ diasah, dites, kemudian dievaluasi. Anda akan menemukan nanti feel-nya atau karakternya. Dan kemudian juga yang selalu saya pesankan, mencobalah untuk trading tidak banyak pair, agar Anda mengetahui karakter mata uang tersebut. Seperti sering saya ungkapkan pada video-video sebelumnya bahwa 80% saya ini
menyukai per pound sterling maupun euro. 20%-nya kalau ada kesempatan, peluang-peluang di mata uang lain, saya baru masuk di sana. Jadi Anda lebih fokus. Saya kira kalau Anda misalkan mengikuti pola cara ini, saya yakin Anda pasti bisa mendapatkan atau meningkatkan portofolio Anda selama ini. Dan yang namanya margin call tentunya itu jauh dari trading Anda nanti. Saya pastikan begitu. Karena selama ini saya sudah tidak pernah dan memang tidak minta kena margin call lagi. Karena itu sudah mungkin 28-29 tahun yang lalu saya mengalami itu. Tetapi sekarang dengan menggunakan teknik ini ya, yang sederhana tapi powerful, saya bisa mengembangkan portofolio saya sedikit demi sedikit. Sahabat trader, tentunya kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Tentunya trading tidak melepaskan daripada risiko-risiko, makanya itu yang perlu Anda jaga selalu. Dan pastikan Anda selalu menggunakan toleransi risiko untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar lagi. Baiklah sahabat trader, bagi teman-teman silakan kita sama-sama sharing, punya pendapat, dengan senang hati kita bahas, kita diskusikan untuk membangun. Saya juga ingin belajar dari Anda dengan pengalaman-pengalaman tentunya, biar saya sendiri juga bisa lebih mengetahui mungkin kesalahan saya atau mungkin perlu saya perbaiki. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe, jangan lupa Anda tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.